Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari SMP Negeri 142 Jakarta, CGP Angkatan 8. Pada hari ini saya bersama rekan saya akan melaksanakan kegiatan wawancara praobservasi. Ya, baiklah, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara observasi bersama dengan rekan saya. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Begini Bu, saya akan melaksanakan wawancara praobservasi. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas ya Bu ya. Ya tentunya ada hal-hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Ya, begini Bu Desi. Yang pertama, apa sih tujuan Ibu dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Sari. Saya di sini adalah guru seni budaya di kelas 9. Nah, pada nanti materi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah peserta didik dapat bisa menjelaskan bagaimana itu teknik bermain angklung. Nah, jadi kan seperti kita kenal bahwa teknik angklung itu ada banyak sekali buku. Jadi nggak hanya diketarkan saja, tetapi ada banyak sekali teknik-tekniknya. Dan di sini saya ingin memunculkan dalam tujuan pembelajaran saya. Yang kedua itu peserta didik atau siswa itu bisa mendemonstrasikan, jadi nggak hanya kenal saja, bisa mengidentifikasi atau menjelaskan. Jadi peserta didik itu dikenalkan bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan bagaimana itu teknik bermain angklung. Nah, setelah itu kreasinya adalah peserta didik itu bisa mengkreasikan permainan angklung atau bermain angklung dengan alat musik yang lainnya, mungkin seperti ada gitar, ada drum, ada gagan yang lainnya. Baik. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ternyata banyak tekniknya ya Bu ya. Iya, baik. Menarik sekali kalau begitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Desi, akan selanjutnya pada pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Untuk area pengembangannya yang hendak dicapai apa ya Bu? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ada beberapa Bu. Ya, yang pertama itu dalam pembelajaran itu kan siswa itu kan selain mengenal mungkin pengetahuan ya, jadi saya di sini ingin memunculkan bagaimana karakter. Karakter itu terbentuk dalam KI1 dan KI2. Apa saja itu? Yang pertama ada religius yang ditandai dengan berdoa. Kalau berdoa sebelum dimulai pembelajaran dan diakhiri dengan pembelajaran itu juga harus berdoa. Sebagaimana kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah, jadi harus selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang kedua ada sikap nasionalis. Kenapa nasionalis? Kita sebagai warga Indonesia itu harus mengetahui lagu-lagu nasional. Jadi dari sini diselipkan juga dengan lagu nasional, begitu juga agar tumbuh sikap nasionalis siswa. Lalu untuk dalam pembelajaran itu juga ada tanggung jawab, ada fokus, ada kerjasama, kreatif, percaya diri, disiplin, berani, dan mandiri itu di dalam tercermin dalam pembelajaran seni budayanya. Lalu yang kedua, area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah terbentuknya suasana yang menyenangkan, Bu. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kita tidak senang, siswa tidak senang, maka sia-sia dan tujuan dari tujuan pembelajarannya itu bakal tidak tersampai. Apalagi kalau kondisi siswanya itu udah nggak senang terkait mata pelajaran kita, itu juga kita susah untuk mentransfer ilmu. Makanya saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar siswa itu bisa siswa itu bisa masuk dalam pembelajarannya gitu. Dan yang selanjutnya adalah dalam pembelajaran sendiri tidak terlepas dari kreativitas guru. Jadi di sini yang ingin saya capai adalah kreativitas siswa. Bagaimana ya dalam permainan angklung itu, ya dalam ensemble musik sejenis. Dan yang terakhir adalah terbentuknya cinta tanah air
yaitu tentang kebudayaan. Nah di sini adalah tentang alat musiknya yaitu angklung. Karena seperti kita tahu adalah angklung adalah alat musik yang dari Jawa Barat. Jadi kita juga harus tahu, dan samping angklung juga mudah cara apa memainkannya dan bisa dimainkan oleh orang banyak. Wah, ternyata area pengembangannya luar biasa ya Bu ya. Dari karakternya saja sudah luar biasa banget itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus begini Bu, kalau tadi saya mendengar ucapan tadi bahwa memang benar apa kata Bu Desi Bu, bahwa kita itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yang menyenangkan bagi siswa. Karena dengan kita menyenangkan murid, berarti kita melaksanakan sesuai dengan filosofi pengajar Dewan. Nah, begitu ya Bu ya? Luar biasa Bu Desi. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, strategi apa sih yang dipersiapkan? Oke, baik Ibu, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau strategi, setiap guru pasti mempunyai strategi ya. Jadi ada tip khususnya gitu. Jadi apa sih yang membedakan mata pelajaran satu dengan yang lain? Itu strategi gurunya Bu. Nah strategi ini sangat penting. Kalau kita nggak ada strategi, ya sia-sia ya. Gitu. Nah kalau untuk saya sendiri, strategi yang pertama adalah pembelajaran menggunakan teknologi. Karena bagi saya adalah saya merupakan, kalau menurut saya, menilai saya sendiri adalah saya sebagai guru adalah yang mempunyai strategi digital. Jadi kalau tanpa digital saya merasa ada yang kurang gitu. Jadi saya memanfaatkan teknologi digital untuk media pembelajarannya, yaitu menggunakan YouTube. Kenapa YouTube? YouTube yang pertama untuk S-Breaking Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai agar siswa lebih bersemangat itu diawali dengan S-Breaking. Nah di sini saya ingin ada peregangan ya buat jadi siswa itu lebih bersemangat. Jadi ya mungkin bisa dibilang anak itu kayak mungkin masih keingat-ingat di alam mimpinya. Nah karena di pembelajaran kita itu harus semangat gitu dengan S-Breaking. Lalu untuk YouTube-nya yang selanjutnya adalah ada teknik memainkan angklung. Nah itu dikemas dalam video YouTube dan kita tahu kalau di YouTube itu sumber-sumbernya banyak sekali. Jadi mungkin banyak dari YouTube, tapi memanfaatkan teknologi itu sangat penting gitu, apalagi dengan teknik-teknik itu yang banyak beredar gitu, apalagi kan sumbernya banyak sekali. Yang selanjutnya adalah Kahoot. Nah Kahoot ini saya gunakan sebagai asesmen gitu Bu, karena Kahoot ini mungkin di akhir-akhir ini banyak sekali digunakan. Selain tampilannya menarik, siswa juga sangat antusias, ketagihan kayak gitu, seperti games lah Bu. Apalagi kan anak-anak sekarang paling suka yang namanya games ya. Makanya Kahoot itu sebenarnya kita isipkan materi, tetapi pengemasannya hampir sama dengan games. Dan yang terakhir adalah Padlet. Padlet ini adalah suatu aplikasi yang mungkin di situ kita bisa membuat suatu pembelajaran kita. Jadi saya masukkan ke materi pembelajaran saya lewat aplikasi Padlet. Untuk strategi selanjutnya adalah pembelajaran melalui teman sejawat Bu. Kenapa teman sejawat? Karena belajar itu nggak hanya sebenarnya di guru saja, tapi ketika ada teman yang mungkin mempunyai kelebihan lebih, kita bisa menghargai mereka gitu. Jadi mereka itu merasa biar lebih yang bisa agar lebih bersemangat, agar lebih, jadi tidak rasa ya udah bisa main aja enggak, jadi saling berbagi. Jadi tidak hanya guru saja yang berbagi, tetapi anak-anak juga bisa berbagi gitu ya. Jadi nanti dibentuk suatu kelompok dalam permainan angklung berkreativitas itu. Jadi di dalam setiap kelompok itu ada siswa yang lebih bisa lagi Bu. Jadi saling belajar. Ada yang bisa kita, nah itu nanti masuk ke situ. Jadi nanti biar beragam, jadinya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang merasa kelompok yang paling unggul, semuanya rata semua. Untuk yang terakhir, strategi yang saya persiapkan adalah tidak ketinggalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi di Merdeka Belajar ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat digaungkan ya di akhir-akhir ini gitu. Tapi ada integrasinya Bu, dan diintegrasikan dengan penguatan KSE. KSE yaitu kompetensi sosial emosional.
Ya seperti kita tahu yang saya sampaikan sebelumnya melalui karakter ya, jadi Iya. emosional sosialnya siswa itu ya dengan berdiferensiasi dengan apa, yaitu dengan berbasis produk. Nah produk ini prosesnya melalui project mereka secara berkelompok melalui episode musik campuran yang dimana tidak hanya diberi modal angklung, tapi mereka memutar otak sendiri. Mereka kira-kira yang cocok aku dengan apa saja ya, gitu kayak bagus nih akhirnya. Ya itulah terciptalah sebuah, ya mungkin bisa disebut dengan penciptaan sih Iya, kreativitas penciptaan siswa. kreativitas siswa Ya gitu ya, dalam Bu, ya. bermain musik ya Bu, khususnya itu seperti kita tahu kalau angklung ini alhamdulillah sekolah sangat welcome ya Bu untuk Benar. penyediaan media pembelajaran, Iya. apalagi dalam seni budaya kayak gitu. Jadi angklung disediakan sekolah sebagai sarana belajar siswa. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau saya ingin tahu lebih dalam Ibu, kira-kira mau dibagi berapa kelompok ya Bu siswanya? Kalau untuk siswa karena untuk menyesuaikan alat-alat kebutuhannya itu paling tidak nanti ada sekitar 4 kelompok. Paling kalau angklung kan biar untuk sesuai dengan jumlahnya dan diadukan, karena apa, ketika kita bermain alat musik, kalau alat musiknya itu dalam satu kelompok itu cuma mungkin 4, itu kurang merasa kayak lengkap gitu Bu. Iya. Ya seperti permainan marching band itu drum band gitu. Jadi kalau sedikit juga instrumen alat musik yang sedikit juga akan berpengaruh ke kualitas Jadi ininya, kurang bagus gitu ya, kurang Bu, ya. bagus. Maka dari itu saya memutuskan untuk membentuk suatu 4 kelompok. 4 kelompok. Ya apalagi kalau tantangannya adalah sebagai berikut. Kalaupun satu kepala masih satu pikiran, dua Iya. kepala dua pikiran, 4 kepala 4 pikiran. Jadi kalau misalkan 30 yang dibagi 4 ada sekitar 9 ya. Iya. Itu pasti ada 9 karakter yang digabungkan menjadi satu. Disitulah tantangannya untuk bekerja sama, sikap kerjasamanya bagaimana, sikap mungkin kepemimpinannya nanti bagi ketua kayak gitu. Terus fokusnya gitu. Apalagi kalau bermain itu harus ada harmonisasi, jadi harus saling fokus. Benar sekali ya Bu ya. Jadi memang dari satu kelompok 9 orang itu akan menghasilkan banyak ide ya Bu ya. Banyak ide. Ya ada pikiran banyak, nanti diharmonisasi bareng. Jadi memang sebuah kolaborasi yang luar biasa ya Bu ya. Dari 9 orang anggota siswa terus menjadikan satu ide. Tentunya hasilnya ya sungguh luar biasa nih Bu Desi nih. Iya Bu. Terus ini Bu Desi, kira-kira kapan ya Bu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Oke, untuk pelaksanaan pembelajaran insya Allah akan dilakukan di pekan depan. Iya. Tepatnya kelas berapa Bu? Untuk kelasnya ada di 9D. 9D. Iya, baik Ibu. Kalau saya mendengar tadi, observasi kita luar biasa ya Bu ya. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Bu Desi. Demikianlah wawancara saya dengan rekan saya Ibu Desi. Demikianlah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi Bu Desi. Iya Bu. Berapa